kisahnya saja bagaimana ini. Ya. Oke, selamat malam teman-teman. Di sini kembali lagi dengan saya Roy dari tim Pembantai Setan. Dan di sini saya sudah berada di salah satu villa di daerah Kaliurang yang sampai sekarang masih dikelola oleh salah satu institusi pendidikan di Jogja, Pak ya. Betul. Dan di sini pastinya saya tidak sendirian dan saya ditemani oleh Pak Kisman yang diberi tanggung jawab untuk menjaga tempat ini, ya. Pak ya. Oke. Sebelumnya mungkin bisa diceritain nih Pak sejarah awal atau apa yang ingin Bapak ceritakan kepada kami dan teman-teman penonton dari tim Pembantai Setan. Ya, terima kasih. Memang rumah ini dibangun sekitar tahun 1930. Jadi pada saat itu pada zaman Belanda, di mana memang pada saat itu banyak Belanda atau orang-orang Belanda yang membangun rumah di Kaliurang ini sebagai tempat peristirahatan. Ya, yang memang tempat ini dirasa cocok untuk mereka-mereka ketika menghilangkan rasa penatnya. Ya. Dan di sini sekitar ada 20-an lebih rumah seperti ini, artinya di zaman pada waktunya. Namun karena pada waktu itu rumah ini berada di kawasan Keraton Yogyakarta, sehingga ketika Belanda akan membangun pun harus izin ke Keraton Jogja. Dan ketika Belanda menyerah atau lepas dari Indonesia, dan pada saat itu pemerintahan yang ada kan pemerintahan Yogyakarta. Betul. Sehingga apa yang ada semua aset harus kembali ke Keraton Yogyakarta. Mungkin awalnya seperti itu. Ya. Dan tadi kalau saya sebutkan itu berarti ini kan dikelola oleh salah satu institusi pendidikan gitu. Berarti sebelumnya juga ada kegiatan-kegiatan mahasiswa juga sering dilakukan di sini, Pak. Ya. Atau pernah ada kejadian apa sehingga tidak lagi dipakai gitu, Pak? Oh ya. Tapi masih tetap dirawat oleh Bapak. Gitu. Jadi setelah Indonesia merdeka, ini tanah banyak atau tempat ini banyak digunakan oleh orang-orang Indonesia juga sebagai tempat peristirahatan. Bahkan awal mula saya tahu sekitar tahun 1950-an atau 60-an, tempat ini dimanfaatkan oleh salah satu dokter yang ada di Yogyakarta untuk tempat peristirahatan juga. Nah ini sampai sekarang entah karena apa kewenangan untuk mengelola berpindah-pindah. Yang sekarang ini dikelola oleh salah satu yayasan ataupun institusi yang bergerak di bidang pendidikan. Udah berapa lama nih Bapak diberi tanggung jawab atau diberi amanah untuk menjaga tempat ini, Pak? Kalau secara formal, saya bertanggung jawab setelah saya pensiun, jadi sekitar 2010-an lah, sekitar 13-14. Tapi memang saya lahir di tempat ini, dan kebetulan adik saya pun kebetulan juga lahir di tempat ini juga. Karena kebetulan pada saat itu ketika di tanah ini dimanfaatkan atau rumah ini dimanfaatkan oleh salah satu dokter yang ada di Jakarta, orang tua kandung saya yang menjaga atau merawat rumah ini. Oh, baru dialihkan ke Bapak sebagai pengelola. Iya, karena Bapak meninggal dunia. Berarti sudah sekitar 7-6 tahunan Pak ya Bapak menjaga tempat Iya, ini? berada di tempat ini sekitar 70-an, 60-70 tahun lah. Oke. Pak, karena ini kan karena kami menarik nih untuk mengulas lebih dalam, kayak ada cerita-cerita tersendiri nggak sih Pak dalam mengelola tempat ini, Pak? Ya. Jadi apa yang kami rasakan memang kadang-kadang tidak seperti apa yang pernah dikatakan banyak orang.
Tapi kalau untuk hal-hal yang di luar dugaan atau di luar logika, dari dulu memang ada. Sejak saya kecil saya pernah mendengar ada suara ketukan sepatu, Kayak langkah derap sepatu gitu iya, ya. nah, ada seperti itu. Terus kayak ada orang lagi mandi dan sebagainya. Seperti kayak ada Iya. keseharian beraktivitas di tempat Iya. ini gitu. Tetapi kami sendiri sampai saat ini belum artinya melihat Secara atau langsung. mendengar secara langsung. Jadi hanya berdasarkan cerita-cerita orang gitu. Iya, Pak. betul. Betul. Dan kayak ada nggak sih Pak kayak apa namanya ingin yang disampaikan gitu bahwa tempat ini sebenarnya tidak seperti itu, atau ingin Bapak garis bawahi kebenarannya secara langsung gitu Pak? Oke. Memang kalau dari sisi hal tersebut mungkin ada benarnya ya. Karena kami memang tidak mendengar atau melihat secara langsung, tapi banyak orang yang menyebut rumah ini di mana disebut angker dan sebagainya, ada seperti ini dan itunya. Bahkan kalau saya boleh menyebut pernah digunakan untuk acara uji nyali dari salah satu stasiun TV ya. Dan yang kedua pernah ada acara yang apa ini tokohnya tidak asing lagi, yang jalan-jalan itu. Nah itu pernah juga, dan bahkan pernah juga digunakan untuk kepentingan pembuatan film yang sifatnya ada sedikit apa ya, horor atau apa gitu ya. Dan itu ya teman-teman, perlu diklarifikasi bahwa tempat ini masih tetap dirawat dan dijaga oleh Bapak. Ini mungkin hal yang pengen kami perhatikan lebih dalam lagi adalah kemistisan dari dibalik dari villa ini gitu Pak ya. Mungkin nanti malam Kipra Monojati dan Imas Arya Sena akan mengulik lebih dalam lagi hal-hal mistis yang ada di dalam. Mungkin itu dulu Pak. Ya, oke. Sebelum nanti malam kita beraction gitu Pak ya. Iya, siap. Itu dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pembantai Setan. Oke, di sini kita sudah ada Imas Aryasena dan Ki Ageng Pramonojati, dan pastinya penanggung jawab dari tempat ini Mbah Sukisman. Ya, jadi alhamdulillah kami udah dikasih izin ke sini sama Pak Sukisman. Luar biasa, kita dikasih Pembantai Setan dikasih izin untuk memasuki tempat ini ya Imas. Jadi tempat ini pastinya memiliki nilai sejarah ya Pak. Dan villa ini sudah berapa kali kita lihat di stasiun TV lokal sudah diangkat karena keangkerannya. Jadi mungkin kita akan bercerita dari sisi sejarahnya dan sisi gaibnya ya Pak. Jadi kita bersyukur sekali malam ini ditemani oleh Mbah Sukisman dan bakal diajak masuk ke dalam. Gimana Mbah, kita mulai keliling dulu atau gimana? Oke, boleh silakan. Ya, Mbah. Silakan. Oh, sedikit ini agak terjal ya teman-teman. Ya, takut sekarang atau kita main di luar? Iya. Kamera ke depan. Aku tinggi. Ya. Ya Pak, bisa diceritakan Pak? Iya. Tentang sejarahnya rumah ini. Ya, jadi rumah ini dibangun pada zaman Belanda. Untuk tahunnya diperkirakan tahun 1930. Tahun 1930 di zaman Belanda ya Pak? Iya. Terus setelah itu rumah ini dimanfaatkan untuk kepentingan tempat istirahat. Dan setelah Belanda pergi dari Indonesia, pemerintahan yang ada adalah Yogyakarta, maka ini semuanya menjadi milik Yogyakarta, Keraton Yogyakarta. Namun setelah itu rumah-rumah ini dimanfaatkan untuk tempat pesanggrahan, peristirahatan, dan juga sampai sekarang ini rumah-rumah ini digunakan untuk sebagai tempat cagar budaya. Oh, berarti sekarang sudah masuk kategori cagar budaya ya Pak? Iya, masuk dalam kategori itu. Karena ini memang bertempat di tempat wisata banget ya Pak ya? Iya, betul. Memang berlokasi di salah satu tempat wisata Yogyakarta. Jadi ini sekarang masih ada dirawat atau bagaimana Pak? Ini masih sekarang menjadi satu kewenangan oleh salah satu institusi yang ada di Yogyakarta. Dan dulunya ini dimanfaatkan untuk kepentingan rapat-rapat, untuk nginep study tour, untuk camping dan sebagainya yang sifatnya adalah rombongan. Tapi karena erupsi 94, tempat ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya karena ini termasuk kategori jalur merah atau kalau sekarang disebut
kawasan rawan bencana. Oh, berarti tempat ini dipakai terakhir kali tahun 94 ya Pak? Ya, setelah erupsi, Setelah erupsi sudah dimanfaatkan kembali. Berarti tidak pernah lagi dihuni semenjak itu? Iya. Nah, waktu erupsi itu ada kena bencana rumah ini Pak? Iya. Ya, Oh, iya. kebetulan erupsi tahun 1994 yang terjadi pada tanggal 22 November kalau tidak 22 salah tahun November. 94 Oke. itu material Merapi ini lewat sungai yang di sebelah kita. Kira-kira hanya sekitar 25 meter dari tempat. Oke. Yang kebetulan sungai ini sampai ke Jogja, di mana disebut Kali Code. Kali Code. Code. Ya, kalau di sini disebut Kali Boyong. Kali Boyong. Jadi Kali Code ini berubah nama menjadi nama Kali Code setelah lewat RS Sarjito. Oh. Sebelumnya itu menjadi nama Kali Boyong. Oke Pak. Oke, kita ke yang ini. Nah, semasa kolonial Belanda itu di sini ada barang-barang peninggalan Belandanya juga, Pak. Saat ditinggalkan itu apakah sudah kosong atau ada peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan berikut di rumah ini? Kalau barang-barang yang ditinggalkan yang sangat berarti atau bersejarah dari Belanda, kami tidak melihatnya. Oh, gitu. Ya, Hmm, karena kan kebetulan tanah ini atau rumah ini kan berganti penggunanya. Berganti penggunanya. Jadi walaupun orang tua saya atau ayah saya, ayah kandung, ini sih dulu yang dipercaya sebagai penjaga rumah ini di saat itu yang kira-kira tahun 1960 itu sudah ada di sini, Bapak. Saya orang tua saya sudah ada di sini. Oh, berarti ini udah mulai turun-temurun ya, Pak ya? Iya, iya. Bukan turun-temurun, tapi baru 2 kali. Yang dulu ayah saya, kebetulan ayah saya meninggal, dan kebetulan saya sudah purna tugas. Akhirnya dari pihak si pengelola atau penanggung jawab pemilik rumah ini itu memberikan mandat supaya penggantinya adalah anak turunnya gitu. Oh, begitu. Wah, jalannya naik. Kenapa? Jalannya naik. Iya. Ya, hati-hati. Hati-hati kameramen. Iya. Selama ini tidak ditempati, Pak. Apa yang sering terjadi? Ya. Kalau hal itu sebenarnya begini, Bu. Banyak orang yang mengatakan bahwa di daerah sini katakanlah angker dan sebagainya ya. Namun sampai saat ini maaf saja kami belum pernah melihat atau merasakan hal itu. Oh, jadi warga di sini justru tidak pernah merasakan. Iya, iya. Tetapi dulu kala waktu saya masih kecil, ini kami sering mendengar adanya suara sepatu, ada suara-suara orang mandi dan sebagainya. Ini tempat apa, Pak? Pemandas air atau apa? Ini kan setelah ini digunakan, dimanfaatkan oleh salah satu institusi pendidikan di Yogyakarta. Kebetulan dia ada jurusan pertanian, teknologi. Ini kan ditanami kayu putih semuanya. Oke. Ya. Nah, ini sebagai tempat praktek bagaimana cara menyuling atau membuat kayu putih. Oh, Ini. begitu. Ya. Berarti di sini ada pohon Ada. Pohon kayu Ya, putih. di depan rumah. Oh iya. Oke. Jadi justru warga di sini tidak pernah melihat menampak melihat yang aneh-aneh ya. Ya. Justru orang dari luar. Tapi anehnya sekalipun dia belum pernah melihat atau merasakan, tapi dia hanya ada rasa-rasa takut. Ya. Ada rasa takut atau rasa gimana ketika berada di sini. Ya. Waktu perjalanan ke sini ada nggak dari Imas atau Ki sendiri? Barusan saya ngerasa dipanggil. Kalau saya merasakan ada yang mau datang. Ya, barusan saya ngerasa dipanggil. Pak, silakan. Kalau ini bangunan apa, Pak? Ini khusus untuk toilet. Jadi di sini ada kamar mandi panjang, ada WC, ada kamar mandi double WC. Oh. Ya. Oh, ini toilet ya, Pak? Ya. Ini hancur yang kena Merapi atau gimana? Bukan. Ini karena Ini kena ya, tadi tua, ya? hancurnya dulu ya.
Dulu hancurnya nggak separah ini, Oh. tapi karena sudah tidak dimanfaatkan lagi sebagaimana mestinya, akhirnya kurang bisa direnovasi kembali. Oh, berarti yang bekas kena erupsi Gunung Merapi ada yang bekasnya masih, Pak? Ya, di depan, tapi sudah kira-kira 16 tahun yang lalu ya. Ah? Jadi bukan 16, 26 tahun yang 26 lalu. tahun Ya, yang lalu. 94. Karena kan Merapi erupsi 94 erupsi, 97 erupsi, 2001 erupsi, 2006 yang berbarengan dengan gempa erupsi, yang terakhir ini 2010. 2010 ini terkena dampak juga. Di sini tidak begitu. Oke. Justru yang terdampak yang ada di Kali Adem karena arahnya ke selatan. Oh, di Kali Adem ya. Oke. Nah, ini salah satu tempat Ini untuk penjaga. penjaga ya. Oh, dulu waktu masih beroperasi tempat ini bangunan ini tempat Ya, untuk khusus untuk penjaga. penjaga. Oke, kita udah keliling tadi situ tadi dijelaskan sama Pak Sukisman tentang sejarah singkat. Namun tadi sudah mulai disebutkan oleh Pak Sukisman bahwa ada dengar suara langkah, ada dengar suara mandi, dan tadi saya juga merasakan saya seperti dipanggil. Saya kira tadi itu bagian dari tim, ternyata bukan. Dan Imas Aryasena juga merasakan seperti ada yang mau datang. Ya. Gimana Pak, kita boleh masuk? Ya. Tapi maaf, ini tadi kuncinya rusak. Oke. Jadi kami alternatif lewat jendela. Ya, nggak apa-apa. Oh, ini tangga. Iya. Jadi Tolong dong. Tolong sih, lampu dong. Ya. Oh, sebentar. Saya merasakan ada sesuatu di sini, Ki. Ya. Ya. Luar biasa. Wah, luar biasa ini energinya besar sekali di sini. Ya, bisa dijabarkan wujudnya Mas biar Eh, teman-teman pada tahu. Saya merasakan ada seorang perempuan yang cantik. Dia hanya tersenyum melihat kita. Sepertinya dia merasa senang kita datang ke sini. Namun dia ada merasa sedih. Oke, betul sekali yang dikatakan di Mas Aryasena. Ya, Kita coba cek ke dalam. saya pun rasanya di hati saya sudah nggak enak sih merasakan kesedihan ini. Ya, jadi ini pintunya tadi saat mulai dibuka ternyata sudah mulai seret dan terganggu sekali. Jadi Awas ini apa? Karat. jadi kita masuknya lewat Itu tadi Jendela. coba dibuka tidak bisa. ya. Awas, awas. Ya. Ini Nah, ini bangunan yang aslinya. ya. Di sini sebagai tempat ruang keluarga dan ruang tamu. Dan di sini ada garasi. Kamu ini garasi ya? Ya, garasi. Aslinya garasi. Oh iya, ini garasi dari. Ini kursi zaman Belanda. Iya, Pak. zaman dulu. Ya, zaman dulu. Oke, dan ini tempat tidur asli. Ini garasi. Ya, setelah akhir-akhir ini dimanfaatkan sebagai tempat tidur. Oh, tapi tidak dipakai lagi ya? Ya, biasa. Oke, di masa yang senang terjadi kontraksi di sini. Apa Ki? Ada Dia merasakan perbedaan yang besar di sini. Seperti ada yang ingin berkomunikasi dengan Dimas. Di sini Mas merasakan putaran yang dirasakan oleh dia. Oke.
Di sini terjadi penyiksaan, Ki. Zaman itu ya. Ya, di sini dia merasakan tersiksa. Seperti ini bukan garasi, tetapi ini adalah ruang siksaan dia. Dulu sekali ya. Oke. Nah, apa? Dan sepertinya dia sering disiksa dan dia diikat di sini. Mungkin ceritain dulu. Nah ini kenapa memang ditutup atau gimana Pak? Enggak, ini kebetulan saja. Oke. Kebetulan saja, jadi tidak ada kesengajaan. Ya. Ya. Emang udah seperti ini dulu ya? Ya. Jadi ini dibuka pun keras. Ya. Jadi ini kebetulan itu kan ini pernah juga digunakan untuk kepentingan film. Ya. Salah satu Ya. produsen. Ya. Nah posisinya ini sangat lama sekali Ini umurnya. Jangan dulu. Ya, zaman dulu. Ya. Nah ini kelihatan sekali. Nah untuk posisinya juga ini Belanda banget, kelihatan banget. Oke, kita boleh ke yang Bisa hati-hati kakinya mungkin. Ya, banyak. paku. Silakan. Jadi sebenarnya pintu yang aslinya adalah seperti itu. gimana? Pintu aslinya seperti itu. Oh. Pintu garasinya. Nah ini pintu asli. Ini pintu aslinya di sini, Oh, tapi ini. sudah ditutup. Nah ini. Pintu aslinya seperti Pintu itu. aslinya ada di sana ya. Jadi ini ditutup hanya untuk kepentingan film saja. Oke. Nah, pada waktu bangunan aslinya, Ya. karena di sini ada ruang keluarga dan juga ruang tamu, dulu ini ada tempat untuk pengapian, jadi ada api. Oh di sini ada Ada pengapian. pengapian. Tapi Tempat ada pengapian. apa buangnya? Ada Pak? cerobongnya ada. Cerobongnya ada ya. Nah, tapi karena sudah diperbaiki, Oh. hingga tidak dibentuk lagi. Oh. Tapi kalau pilar-pilar ini asli. Pilarnya masih asli. Iya. Masih bawaan dari bangunan pertama. Iya. Nah, Berapa persen yang sudah direnovasi kira-kira? nah, kalau atapnya hampir 100%. Oke. Nah, tapi cuma kemiringannya yang luar biasa. Karena memang ada semacam petunjuk bahwa setiap bangunan yang di dekat Merapi, Gunung Merapi, Ya. itu sebaiknya kemiringan atap luar biasa. Ini ketika ada hujan abu dia cepat turun, Oh iya Pak. karena justru kalau kena air itu makin menjadi beban luar biasa. Ya benar. Ini ruangan apa Pak? Ya. Ini adalah kamar mandi, aslinya ini kamar mandi. Ya, asli ya. Tapi ini sudah direnovasi juga, Jadi dulu belum berbentuk ini keramik ya. Ya. Nah, terus ini adalah dulu dapur dan sini adalah kamar. Yang mana? Ya, sebelah sini. Tapi ini untuk kepentingan film jadi dirubah kayaknya jadi kayak tempat Batang, mandi. Ya, gitu ya. ya. Nah, Ya. ini apa? Dapur ya Pak? Ini dapur, Oke. tapi ini juga ada sekatnya, temboknya. Hmm. Terus yang ada pintu tersendiri, ini juga pintu. Terus di sini, ini dulu bukan seperti ini. Ya. Ini ada dulu tempat. Kalau saya pertama kali di tahun 60-an ada ini tempat lapangan tenis. Oh, tenis meja. tenis meja ya? Tenis meja. Terus di sini ada bagian luar, tapi dengan kepentingannya sekarang ini di luar kamar-kamar, terus ini di luar kamar mandi. Oh. Jadi sudah ada banyak perubahan, kira-kira ya 40-an. Ini berarti dulu kamar Mbak ya? Ya kamar. Ini kamar original. Tapi kamar yang setelah ini bukan kamar dulu. Oh. Oke. Mau naik gitu. Habis yang di ruangan bawah kita cek di atas. Ini adalah bangunan asli. Jadi kalau tempo dulu kan tanpa semen ya, Ya. tanpa semen. Oh itu aslinya ya Pak? Iya, aslinya seperti itu. Nah ini kelihatan tuanya dari ukuran tangga ya. Iya. Tangganya sangat kecil. Kalau tangga sekarang kan udah berkarakter gede-gede. Nah kalau ini tangganya sudah mulai kecil. Di sini ini ada kamar juga. Nah ini pilar asli. Pilar asli seperti ini. Ini ada yang pakai recall di sini Pak? Ada bekas dupa. Mungkin juga ada. Ya. Juga ada. Ya. Ini ada bekas dupa kita jumpa di sini. Sepertinya ada yang pernah ritual di sini. Jadi ini setelah ada
produser film yang masuk di sini di rekayasa sedemikian rupa untuk kepentingan apa suasana dapur kering. Oh, oke. Jadi hasilnya di kamar ya? Iya, hasilnya kamar. Dan hasilnya lagi dulu ini ada pintu keluar. Oh, Nah, kamar tapi ada pintu keluarnya langsung. Jadi pintu keluar itu ada dua, pintu utama di sana yang dari ruang tamu, di sini keluar dari kamar. ya. Nah terus ini juga tangga juga ada perubahan. Ya. Tangga ini dulu tidak sebelumnya seperti ini, Ya. tapi dari sudut sana Oh, langsung naik ke atas. Dipindah arah ya, Pak? Nah, ini pindah arah. Berarti tandanya ke sini? Ya, ke sini. Ini masuk ke sana, Oh. terus lurus. Oh, Tapi tangga masih terbuat dari kayu jati. tahun berapa nih ini? Ini dibuat sekitar tahun 80-an. Ini Diganti jadi gini ya? 80-an. Jadi kalau saya dulu pernah mendengar suara hentakan sepatu itu ketika naik turun tangga ini. Oh, jadi Bapak sendiri mengalami dengar hentakan Suara sepatu itu. di naik turun tangga Iya. ini. Naik, Boleh, silakan. Berarti ini udah banyak perubahan ya Pak? Iya. Bukan kecil sih. Iya. Nah, di sini saya merasakan dari tadi sebenarnya apa ya Ki? Sebenarnya dari tadi awal datang saya tuh sudah diajak untuk ke arah sini. Ya. Ya. Jadi dulu aslinya di sini adalah kamar aslinya. Terus ini ruang untuk apa? Artinya pengisisan gitu. Apa? Ini terbuka, ruang untuk ngadem gitu. Oh. Nah, terbuka, cuma ada atap. Ini kan sudah di bagian luar. Oh, udah balkonnya. Ini yang kayu putih yang kami sebutkan tadi. Oh, ini ya, kayu putih semua. Itu. Nah Ini sekarang balkonnya sekeliling rumah juga, Pak? Enggak? juga, cuma sebatas ini aja. Oh, segini aja. Nah, sebatas ini aja kira-kira berukuran 6 kali 6 meter. Oke. Nah, setelah yang bangunan yang di terakhir ini dimanfaatkan untuk ruang pertemuan, ruang rapat dan sebagainya. Terus yang dan sebelah sini adalah ruang makan. Di sebelahnya adalah dapur. Nah ini barang-barang ini kan untuk kepentingan film. Jadi ketika dia buat film, dia perlu properti yang berbagai macam. Tapi sayangnya ketika dia selesai nggak diberesin. Jadi Seperti karpet ini kalau kita lihat, ini kan bentuknya nggak beraturan ya. Iya. Jadi menyesuaikan dengan lorong-lorong dan sebagainya. Jadi ruangan kan dibuka. Ini tempat apa sih, Pak? Ini ruang makan dulu ya. Oh, di atas ini ya? Ya, kalau yang sebelahnya adalah dapur. Ya. Nah, ini kan yang di atas garasinya. Oh, iya benar. Ini keluarnya kemana, Pak? Ini pintu kanan. Di ruang apa? Ini dapur. Nah, ini kan ruang dapur. Ini kan kita yang kalau ini kita yang ke kamar mandi tadi. Kamar di luar ya? Ya, luar biasa banget. Nah, Imas melakukan kontraksi lagi. Di sini saya merasakan Ada sesuatu yang ingin diceritakan? sepertinya di sini energinya luar biasa ya, besar tapi negatif. Ya, Tidak, kenapa? kalau yang di bawah tadi Kalau yang di bawah tadi kan beda. Di bawah tadi yang saya sampaikan sosok perempuan. Kalau ini sosok makhluk laki-laki, tapi auranya tuh negatif ya. ada kisah tersendiri mungkin yang ingin diinformasikan. Saya belum merasakan apa yang mau disampaikan di sini, tapi luar biasa besar sekali di sini.
bau anyir di sini ya Pak ya. Bau anyir yang sepertinya amis. Seperti kayaknya di sini ini pernah ada banyak penyiksaan ya Pak ya. Dan mereka ini meninggalnya secara tidak wajar ya. Oke. Ini kamar mandi ya Pak? Bukan, ini untuk gudang, alat-alat Gudang. alat-alat khusus yang sifatnya kecil-kecil, bentuknya kecil-kecil. Memang ini bangunan sudah lama atau baru tambahan? Baru. Oh baru. Ya. Seperti misalnya sound dan sebagainya ada juga. Nah selain itu kejadiannya berapa lagi Pak? Ya, kalau yang pernah saya lihat, jadi ketika ada acara salah satu TV yang siaran langsung pada saat itu, dan bahkan maaf, saya tidak menyebut nama stasiunnya ya. Itu kan berikut dilukis itu ya. Oh iya. Nah di depan ini persisnya di sini. Ya. Ini kan di atas teras. Itu ada tentara Belanda dan tentara Jepang dua di depan dan sebagainya. Terus dia yang uniknya lagi, ketika yang merasuki atau masuk ke orang-orang yang mengikuti acara itu, larinya mau ke gunung aja. Iya. Ya, jadi itu tadi yang mungkin disebut Imas itu keterkaitannya dari Gua Jepang. Ya, zaman dahulu itu yang keterkaitannya. Karena itu salah satu tempat yang tidak jauh banget dari sini ya Pak. Betul. Jalan kaki aja kita sudah sampai ke Gua Jepang. Dan kemarin kami juga waktu ngulas di Kali Kuning, ada juga hubungannya ke Gua Jepang. Sayangnya Gua Jepangnya tutup. Kita pengurusan izin terbentur di situ kemarin. Jadi disuruhnya minta di hari Senin begitu. Mungkin dari bawah menuju ke sini, apakah ada perbedaan tertentu, aura atau perasaan-perasaan yang berbeda gitu? Oh jelas. Jadi di sini sebenarnya ramai sekali. Banyak dalam artian banyak itu kegaiban yang berwujud dan tak berwujud ya, dalam artian yang seperti manusia atau tidak seperti manusia. Karena gaib suka yang menempati yang tempat-tempat yang tidak terus kotor itu sangat suka sekali ya. Nah, apalagi di sini. Ya, ini memiliki sejarah yang tinggi sebenarnya, karena dekat banget sama Gua Jepang yang dulunya dipakainya mungkin untuk pertahanan. Jadi untuk pengorbanan darah itu memang banyak sekali terjadi di sini dulunya. Apalagi mungkin dulu yang ada erupsi atau kena panas. Ini hawa panasnya sampai Pak? Sampai. Nah, hawa panas itu mungkin juga banyak merenggut saat itu di sini, sekitar sini dulu kejadian itu. Dan sebenarnya kan kalau yang untuk erupsi 94 ini banyak korban juga. Oh iya. Iya, tapi tidak terekspos. Oh, tidak diekspos ya? Tapi sebenarnya warga Jogja tahu dan itu sangat banyak sekali. Ya, yang terekspos itu sementara hanya korban yang ada di sebelah, di seberang jalan. Di seberang jalan. Komplek peternakan. Udah yang datang. Nah, Terus? komplek peternakan itu kan ada beberapa karyawan dan keluarga. Mungkin merasakan apa ya? Iya. Ya, Mas, masalah. Seperti ada yang menarik gitu. Oke. Dinyatakan dulu enggak? Dari tadi saya memang merasakan ya Pak ya. Dari kawan tadi memang sudah disambut kita. Nah, terus kegaiban yang lain yang pernah dirasakan sini, karena saya melihat satu sosok wanita ya tadi berjalan-jalan, sosok wanita itu seperti orang Belanda. Bagaimana? Keganjilan ataupun suatu hal yang di luar masuk akal. Belum lama ini ada salah satu orang yang kebetulan masuk di tempat ini. Oke. Dengan masuk dengan sendirinya, dia tanpa izin, tanpa sepengetahuan siapapun. Akhirnya dia pulang ke rumah, ada yang ikut sampai ke rumah. Terus dia nyari saya, dia bilang, Pak, saya masuk sana. Kamu yang nyuruh siapa? Minta izin siapa? Saya nggak ada yang, saya minta izin Pak. Saya langsung masuk, tapi saya diajak oleh teman. Terus sekarang gimana? Ya, ini mau saya antar. Monggo silakan aja ya. Udah, tak tunggu saya di sini aja. Nggak mau dia suruh antar sini, terus saya antar sini. Udah laksanakan aja.
Nah, yang mengikut dia itu sosok Perempuan. Perempuan itu ya. Oke. Ya tadi, itu tadi saya lihat ada sosok wanita yang seperti orang Belanda gitu di sini. Ada kisah tersendiri mungkin di sosok wanita. Nanti coba kita ulik sedikit. Selain itu apalagi kejadian-kejadian? Ya, kalau yang sedikit aneh gitu ya. Ya. Nah, ini kan salah satu destinasi untuk rute Kaliurang Explore. Oke. Di mana penumpang-penumpang jeep kan foto-foto di depan ya, di luar, dan sementara konsep kami ini sebagai galeri. Oke. ini Tapi ada. isinya nanti foto-foto tentang rumah-rumah tua yang ada di Kaliurang. Oh, baik. Nah, kebetulan dia ada di depan foto-foto, ada yang bilang, "Pak, kok ada yang ikut foto?" Oh, Iya. belum lama ini kejadiannya. belum lama ini. Jadi pas terfoto ada wujud yang lain. Termasuk itu tadi yang mbak-mbak yang masuk tanpa izin. Dia bilang, "Tolong fotonya dihapus dulu semua." Oh, berarti yang masuk? Iya, bisa dari. Jadi mbak-mbak itu, oh perempuan yang datang ke sini. Iya. Oh, dia masuk sendiri perempuan pun. Diajak teman. Oh, diajak teman. Jadi orang itu bertim masuk tanpa izin. Iya. Oke, Mas Arya lagi merasakan sesuatu. Boleh diikutin. Merasakan apa ya Mas? Iya. saya merasakan di sini ada sosok laki-laki. Ini banyak sekali ya. Berupa apa itu, prajurit atau? Iya, berupa prajurit banyak sekali. Jadi mereka ini sepertinya ya penyiksaan, banyak penyiksaan prajurit di sini. Pada zaman waktu Iya, itu zaman mungkin ya zaman Belanda waktu itu. Tapi saya hanya merasakan Kesengsaraan. kerangan mereka. Ya maka dari ini kan bau darah. Itu ya di sini tempat pembantaian Ki. Ya. Lukas mau trans. Lukas mau trans. Tenang, tidak perlu berubah, tidak perlu keluar. Kita sedang mengalami trans, sedikit merasakan energi yang ada di sini. Cukup tarik dari sini, cukup dari sini, cukup dari sini. Ini sebenarnya di sini mau terjadi pertarungan dari tadi antara Lukas sama kita di lantai 2 dan ini sangat plong-plong banget mengingat bahayanya kita mulai ini menjaga dia agar di sini. Dari tadi dia pengen bertarung itu yang di luar
di sebelah sana sama di belakang. Banyak sekali memang mau apa? mau ke sini masuk ya. Lukas apa yang dirasain? Mau lawan yang ini sama yang ini ngajak Oke. ribut. Oke. Aku di sini tadi langsung protek. Dari tadi pas yang kalian lagi di sini tadi, Oke. yang di sana udah mau yang narik tadi. Ya. Itu tadi aku udah mau masuk. Ya. Harimau aku tadi. Tadi dia nandain datangnya itu tadi yang bunyi di atas, dengar? Gitu. Nah, itu jadi dia datang ke sini mulai dari kaki Imas Aryasena, Iya. Lukas langsung ada proteksi sebenarnya. Jadi belum ada, untungnya tidak keluar gitu loh, karena kita Ya resiko kita kan nanti ini malam, jadi kita kan tidak tahu apa yang medannya luar di sini itu, kita belum medannya kenal. kita nggak- Cuma di sini mistisnya sudah mulai sangat-sangat berkumpul gitu loh. udah kumpul udah banyak Ya, dari cuma, bermacam penjuru. cuma Imas saya dari tadi tertarik sama wanita yang cantik gitu. Ya, Ya, jadi dia sosok Belanda. datang lagi. Oke, itu Hadir. bunyi. Ada yang jalan, ada yang jalan. Hadir. Ada yang jalan. Hadir. Ada yang jalan. Ya, Ada yang jalan di bawah. Ada yang jalan. Ada Hadir. suara langkah. Oke. Dia emang ini kan kita. ya. Nah, jadi emang tertarik begitu. Dari tadi seolah mau menyampaikan sesuatu sih dari tadi. Nanti kita tunggu instruksi selanjutnya, nanti bakal kita ulik lagi. Nah, lalu Pak, ke depannya gimana Pak? Nah, setelah itu apalagi yang terjadi di sini? Ya, kalau hal itu sekitar seputaran itu aja. Putaran itu Iya, aja. seputaran itu aja. Nah, saya tadi kan melihat yang wanita Belanda itu pernah mewujudkan diri atau gimana Pak di sini? Pernah juga ada yang menyampaikan bahwa saya pernah melihat wanita Belanda dan sebagainya. Iya. Ada yang non Belanda juga ada. Iya, saya melihat. Tapi kan karena selama ini kan kami sampaikan bahwa kami belum pernah melihat secara langsung kan. Jadi kami tahu hal ini tidak sebanyak itu, jadi tidak sebanyak informasi yang kami terima. Jadi yang kami rasakan sebatas ya, omongan orang aja. yang paling ini suara sepatu dan sebagainya itu dari dulu kan gitu. Ada yang satu. Ada suara yang satu. Oke, terus suara langkah. Suara langkah itu aja yang sering kami dengar pada tempo-tempo dulu ketika rumah ini masih dimanfaatkan sebagai tempat pesantren. Oke. Dan suara orang mandi. Suara orang mandi. Di mana terdengar aslinya? Di kamar mandi juga. Yang tadi yang di bawah? yang di bawah. Yang di luar. Enggak, yang di dalam. Oh, Yang dekat pedulinya tadi itu. Bukan, itu kan kamar mandi yang baru-baru aja. Kalau yang asal kan asli di bawah, yang tadi di samping batap. Ya. Oh. Batap buatan. Ya, batap buatan Ya, untuk film. Oke. Jadi di situ yang terdengar suara mandi ya Pak. Ya, jadi di sini kalau kita bisa melihat seperti memang ada aktivitas. Di sini masih ada aktivitas ya, orang lalu lalang yang ingin kegiatan. Hadir, Ki? Ya. Ya. Hadir. Ya. Ya. Lagi hadir, coba Imas di ini kan dikomunikasikan seperti Hadir. apa? Ya. Selamat malam. Kami kesini hanya ingin mengetahui saja. Kami tidak merusak. Sama sekali kami tidak merusak. Ya, jadi di sini Pak, Siapa sosok ini Mas? Yang seorang baru datang. seorang putri perempuan ya, cantik, rambut panjang, berpakaian kebaya warna merah. Apa yang ingin katakan pada kita? Dia menyampaikan bahwa jangan diubah di sini, jangan diganggu di sini. Dia tidak mau ada sebuah perubahan di sini. Dan sini bukan tempat untuk bertapa, ritual atau apapun di sini. Dan dia juga tidak suka kalau ada yang datang ke sini hanya untuk ingin mengetahui diri dia, Pak. Mungkin itu wanita itu yang pertama kali di sini mungkin. Ini adalah kalau
Saya lihat memang ini ratusan tahun yang lalu dia pertama tinggal di sini. Tapi ini dia sangat menyayangkan kok ini apa ya, diubah Pak. Dia mau ini jadi seperti yang asli, yang apa adanya. Dan dia minta disampaikan supaya di sini jangan dijadikan tempat untuk yang tidak, ya untuk seperti mungkin mencari wangsit atau ya hal-hal yang energinya negatif ya Pak ya. Jadi kalau ada yang berkunjung ya mungkin ingin melihat kisahnya saja bagaimana ini. Ya. Sebentar. Tadi kan saya lagi bicara sama Bapak yang penjaga di sini, saya menyampaikan ini. Saya kebetulan Ki Ageng Pramonojati melihat. Ya. Bentar. Ya. Di sini saya melihat interaksi Ki Ageng Pramonojati menemukan sesuatu. Jadi Noni itu datang. Ya. Noni itu datang. Ya, hadir. Oke. Hadir. Dia ini Ya. seperti ingin mengasih sesuatu sama Imas Aryasena. Ya. Saya belum menyelidiki. Cuma tadi di sela-sela dia memberikan baik-baik, sedikit ada halangan. Tapi alhamdulillah kita berhasil. Kita diberi, Imas diberikan satu perhiasan yang dia pakai. Nih, ini kalau kita lihat seperti garnet. Ada lampu kamera nggak? Kalau kita lihat hitam seperti garnet. Oh. Panas. Dan di sampingnya kita bisa melihat ini black diamond. Jadi ini emang kelihatan tuanya. Ini berapa usianya kira-kira ya? Ini sudah ratusan tahun nih Mas. Ini adalah milik dari Noni Belanda itu tadi datang melepaskan cincinnya. Dia berkata sama saya, ada sesuatu. Dia seperti berkata begitu. Ada sesuatu. dan dia hadir di sini. Ya. Dia hadir di tapi sini. di sini tadi Lukas mau trans karena mau berlawanan. Oke. Jaga Lukas. Dia mau trans. Sebentar, saya mungkin ya ini mungkin jadi milik saya dan saya mengucapkan terima kasih juga. Ini akan kita simpan. Nanti akan kita ritualin dulu ya, apa namanya dan untuk apa keperluan ini. Ya, siap. Ada apa? Apa yang Lukas rasakan lagi? Ini ada yang datang dari luar. Oke. Masih menantang saya juga. Tadi ada yang mau masuk ke situ juga, maka saya berdiri di depan. Oke. Mereka pada lari ke situ, sama ada yang lari ke bawah, sama ada yang lari ke situ. Mereka lari. Kita mau lihat ke bawah. Kita mau lihat ke bawah karena tadi banyak banget suara ya Pak di bawah ya. Boleh Pak. Silakan. Kaki kiri saya sakit. Salam sejahtera selalu dalam salam sejahtera. Kita belum masuk dalam hatinya. Aromanya sangat berbeda ya. Iya, ini aromanya ada lain lagi di sini. Di sini aromanya sudah lain. Aromanya Mau, menyengat sekali. udah. Mau bau darah. Lukas kontraksi lagi.
Wow. Oke. Ya. Kayak itu yang dibilang Lukas tadi yang ulang tahun. Ya. Di sini ada sosok laki-laki. Sifatnya dia berperang, Ya. Prajurit apa? prajurit. Dia tidak suka diusik. Sebenarnya bukan merasa diusik, Iya. tapi dia telah merasa kita musuh dia karena itu tadi Belanda dan Jepang Iya. menjajah kita. Betul. Mungkin dikiranya kita mau apa ya, seperti tadi yang saya didatangi wujud makhluk perempuan yang berpakaian kebaya warna merah tadi, dia tuh menyatakan waktu Ki Ageng Pramono Jati sedang mendeteksi, menyatakan bahwa memang ya dia tidak mau di sini dijadikan tempat ritual yang aneh-aneh. Seperti tidak kita lihat tadi ada dupa. Iya, dan ada dupa tadi di sana ya, dilihat di sana. Berarti bekas orang-orang ritual. Ariel tadi yang kita sempat merasakan ada yang teriak, katanya. Bisa didengar? Dan suara dari luar Bu. Ini merinding semua di badanku. Apa yang dirasakan? Dia tuh dengar suara dari luar, gitu. Terus ini merinding badanku saya. Dari mana suara? Dari arah luar kan kita pasti di dalam ke depan kan. Saat kapan kamu mendengar? Tadi waktu pas nyeritain di sini, waktu pas nyeritain si prajurit yang tipikal Ya. yang suka berperang. Jadi waktu kita di sini. Jadi kamu mendengar banget suara dari luar? Iya. Oke. Ada suara yang lain kamu dengar? Itu sih. Sekilas doang dia. Jelas, Iya. tapi jelas. Iya. Kamu yakin itu suara teriakan? Kurang lebih lah, kurang lebih. Ada yang dirasakan selain itu? Belum. Getaran? Ini loh, Kaki kenapa? apa kayak kesemutan gitu. Oh, lebih parah dari yang sebelumnya kita syuting. Yang lebar. Ya, karena itu tadi energinya besar sekali. Iya. Dan saya pun ini sakit Ki. Ya. Rasanya tuh pegel gitu kakinya. Ya, berat ya. Padahal kita nggak jalannya nggak banyak kan, maksudnya Ya. kayak capek. Capek ya, karena dipegang. Nah, dari WC sini Pak ya? Ya. Yang terima Yang sudut. yang sini ya? Sini auranya sangat dingin sekali. Beda dengan yang tadi. Dingin ya. Jadi yang mandi itu kalau kita visualisasikan seperti seorang wanita. Iya. Banyak banget di sini makhluknya saat ini, banyak datang dari mana-mana. Dan bahkan dari yang gunung juga gua juga mulai turun. Aduh. Ada lagi yang udah di sana? Udah. Kita cek di luar tadi karena Lukas tadi ada mengarah di luar ya. Oke teman-teman, nah, tadi kita udah beberapa saat explore di dalam villa. Ada 2 lantai ya, lantai Ya, bawah ya. dan lantai 2. Banyak dinamika di dalam, banyak penolakan juga gitu ya. Maksudnya tadi juga Lukas berinteraksi segala macam, banyak kejadian-kejadian yang kita pahami setelah kita masuk ya. Baik. Nah, dan juga ada penarikan mustika tadi di dalam pemberian dari Noni Belanda yang ada di dalam. Dan pada kesempatan kali ini Lukas hendak transformasi ya. Oh iya, bukan transformasi tepatnya. Jadi kita mau ini, dia lagi dalam posisi trans tadi di trans dalam, maksud saya. tapi dalam posisi yang setengah. Karena dia mau perlawanan, ini coba kita aktifkan dia lebih optimal karena mau melihat apa sih yang mau diserang dia. Siap. Oke, Mungkin bisa no. Ikuti aku. Niat Ingsun, Kakang Mas, Ini Tingsun, Kang Jalu, Ajine, Tamacan hadir. Sedang rogo istana dari dulu kepapat mau pancar kang kau ada dari kita kampung sedang ringsun kang kematan ringsun yang abang yang putih kamu bersama mantap kang mata berangsa dino sir doyo goib doyo sir kudoyo bupongko seperti pengasamu berkat la ilaha illallah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cin hai muka kalian hadir masuk bangkit Tamacan bangkit
Oke, sini tamacannya si Lukas trans. Tadi dia merasa ada yang menantang dan mau menyerang kita. Di sini dia melakukan perlawanan yang tadi sudah berhasil dilumpuhkan. Dan ini dia sedang mencari lagi. Di sini saja. Oke, makhluknya lari ke atas. Kamu tarik ke sini aja. Oke, turun atasnya. Oke. Tadi ini Mas yang di atas tadi penyerangan. Ya. Si Lukas dari tadi udah mau transi, cuma kita masih di posisi eksplor sejarahnya. Jadi yang setelah ini makanya kita keluar tadi. Jadi banyak banget ya. Sudah Roy, jadi tadi itu adalah proses salah satu proteksi dari penggangguan makhluk halus yang mau menyerang kita tadi, yang termasuk memegang kaki Mas. Yang di lantai 2 ya tadi ya? Ya, jadi banyak sekali emang gangguan seperti tadi. Saya mau diberikan baik-baik sama noni Belanda itu. Tapi ada aja gangguan ya? Ya, jadi tapi ada aja gangguannya. Dan tadi waktu Lukas trans sudah di ini dia. Dia Di lawan dia. sudah. Kita sudah melawan ya, dalam arti kata kita bukan mau sok-sokan ya. Jadi protek aja. Jadi sebenarnya luar biasa banget. Segala kegaiban yang ada di sini itu padat dan luar biasa banget. Jadi kalau bisa kita lihat, kawan-kawan bisa lihat, ini seperti perkampungan banget loh. Ya. Dan yang itu tadi yang dibilang Imas, kenapa Imas berani klaim di sini penyiksaan? Gua Jepang itu hanya berjalan kaki kita dari sini. Itu dan itu tidak jauh banget. Dan di sebelah kita ini sudah di lokasinya Gua Jepang. Satu jalur gitu. Ya, satu jalur, kita tinggal naik ke atas saja. Ya. Jadi seperti yang kita ada kaitannya di Kali Kuning. Di Kali Kuning itu ada seorang wanita Jepang ya, Mas ya. Waktu itu menarik salah satu tim pembantu setan Jogja. Menarik terus membawa ke suatu tempat. Oke. Jadi dia ingin bercerita. Di situ saya melihat dia dihujani peluru, 7 peluru di badan. Dan itu dia menyampaikan juga Dengan dari ke sini gitu. Dari Gua Jepang. Berarti ada apa sebenarnya di sana itu Gua gitu. Jepang Ya, karena tapi sayangnya ya di lokasi itu masih tetap izin kita masih terbentur saat kita ini. sedang mengurus perizinan Ya. saja. Jadi kita yang jadi tanya-tanya sekarang, ada apa sih di sana? Gua Jepang tersebut. Ya kan, keterkaitannya itu luar biasa sekali. Ada di beberapa lokasi syuting itu selalu menunjuk ke sana. Ke Gua Jepang Ya. ya. Dan mungkin suatu saat nanti ketika kita sudah mendapatkan izin dan restu dari Mungkin kita akan lanjut ke arah Gua Gua Jepang. Jepang dan akan hendak mengulas lebih dalam ada apa sih sebenarnya Kia di Benar. dalam Gua Jepang. Nah, kegaiban akan terjadi di mana saja. Baik buruknya kita tidak perlu menakuti itu. Kita hanya perlu takut kepada Maha Yang Kuasa. Ya. Sebaik-baik yang jin, sejahat-jahatnya manusia. Kekuatan keimanan adalah yang utama. Saya Ki Ageng Pramono Jati. Saya Imas Arya Sena. Ikuti terus perjalanan kami hanya di Pembantai Setan.